Assalamualaikum semuanya. Halo, selamat datang di channel gua. Kali ini gua mau review film yang rilis tahun 2016 dan film ini sangat populer pada zamannya ya. Judulnya tuh film The Handmaiden, menceritakan kehidupan beda kelas antara nona muda dan asistennya. Dan film ini disutradari oleh Park Chan-wook. Terus ini film dia ini Korea masih di bawah kolonial Jepang ya. Ini film tahun 1930-an. Pada sekian pertama, kita diperlihatkan barisan tentara Jepang yang menguasai Korea ketika di bawah kolonial Jepang pada tahun 1930-an. Pemeran utama kita, Kim Tae-ri sebagai Nam Suk-hee, sehari-hari bekerja sebagai pencopet dan pengasuh bayi. Terus dan cowoknya ini namanya Fujiwara, tukang tipu handal. Ini namanya Kim Min-hee sebagai Hideko, dia nona muda. Hideko jadi targetnya Fujiwara sebab dia itu anak ini ya, orang kaya, anak sultan gitu ya, yang tinggal sama pamannya yang gila, yang mau nguasain hartanya Hideko dan mengawinin ponakannya sendiri. Jadi si Fujiwaranya ini berencana untuk nikahin dan merampas kekayaan dan ngejeblosin Hideko ke rumah sakit jiwa. Gila banget ini si Fujiwara, anjir. Dan itu semua adalah rahasianya si Fujiwara sama si Sok-hee doang. Jadi si Sok-hee ini di sini nih sebagai orang yang ngerayu si Sok-hee, Hideko, supaya Hideko tuh mau nikah sama si Fujiwara yang tampan dan kaya. Suatu hari Hideko bertanya pada Sok-hee, apa sih arti cinta? Dan Sok-hee terdiam. Sok-hee merasa di mata Hideko ada kesedihan dan melihat gelap kehidupan Hideko. Dan pada akhirnya Sok-hee merasa kasihan, dan pada akhirnya rencana Fujiwara dan Sok-hee mengalami. Di tengah malam, Hideko ngejerit dan menceritakan ke Sok-hee kalau bibinya gantung diri di pohon sakura. Dan ini yang ngebuat gua ngakak. Aduh ya Allah, nggak bisa gua ketawa di sini, di scan ini. Sekian pun berlanjut saat pangeran tipu-tipu si Fujiwara datang. Dan Sok-hee memandikan Hideko. Saat mandi, gigi Hideko tuh sakit, jadi Sok-hee memberi obat. Hideko pun mengajak si Sok-hee ini mandi bareng cuy. Mandi bareng sama nona muda, anjir. Hideko pun datang makan malam menemui paman dan Fujiwara hingga Hideko sedikit mabuk. Ketika Hideko ingin ganti pakaian, Sok-hee melihat pakaian mewah Hideko dan Hideko tahu Sok-hee mau coba baju itu. Sok-hee cantik banget cuy di sini. Hideko kayak ngerayu Sok-hee deh di sini. Sekian pun berlanjut, Hideko mengganggu Sok-hee ke kamarnya dengan alasan takut. Sebenarnya di sini Sok-hee ini kayak cemburu, tapi nggak tahu cemburu kenapa gitu, karena dia perasaannya masih belum tahu gitu kan. Hideko cerita kalau Fujiwara ngelamarnya. Hideko minta pendapat Sok-hee. Hideko lagi-lagi bertanya apa yang harus dilakukan setelah menikah saat malam pertama. Aduh, si Hideko nih mancing-mancing Sok-hee aja. Oke. Jadi si Sok-hee ini kayaknya ngasih langsung praktek, padahal dia nggak tahu apa-apa ya gitu kan ya. Maksudnya this first time bagi dia gitu kan. Tapi walaupun baru pertama, tapi udah jago banget anjir. Oke. Dan mereka pun adu jeruk. Astagfirullahaladzim. Oke. Dan ini gak ada sensor sama sekali filmnya. Dan gue ini nonton tahun 2017, gue masih SMA pada zamannya, anjir. Ternodai banget gue. Dan rencana Fujiwara pun berantakan karena Hideko dan Sok-hee punya rencana lain. Hideko dan Sok-hee ingin keluar dari rumah setelah paman pergi. Mereka ingin hidup bahagia. Hideko merasa aman kalau berada dekat dengan Sok-hee. Jadi
si Hideko ini pura-pura ngikutin rencananya si Fujiwara untuk masukin si Sukhi ke RSJ. Anjir, gila parah-parah. Jadi dia pura-pura nikah aja deh sama si Fujiwara. Jadi si Fujiwara ini berhasil dapetin uang Hideko, terus datangin orang dari RSJ. Di sini gua kesel banget, dia makan nasi satu-satu. Astagfirullahaladzim. Kapan selesainya satu-satu makan nasi? Setelah memasukkan Sukhi ke RSJ, Fujiwara ingin menguasai harta Hideko dan Hidekonya sendiri ya. Fujiwara diberi obat bius sama Hideko melalui alkoholnya. Oke, Hideko pun datang menemui Sukhi yang udah keluar dari penjara itu, guys. Lalu Hideko mengirim surat ke pamannya bahwa dia akan pergi bersama Sukhi. Paman pun marah dengan Fujiwara dan menghukum Fujiwara dengan memotong jari-jarinya, guys. Serem banget. Fujiwara meminta rokok yang sudah beracun, menghembuskan rokok tanpa ventilasi, menyebabkan mereka berdua is dead itu. Jengkel gue sama kakek tua ini. Dan pada akhirnya Hideko dan Sukhi berhasil naik kapal ke Shanghai dan gak lupa adegan jeruk dan guntingnya, anjir. Astagfirullahaladzim, ngomong apa gua? Kalau kalian suka dengan video ini, kalian like, subscribe. Kalau nggak suka ya kalian dislike aja. Terus kalian komentar yang positif ya, supaya gua semakin semangat untuk ngupload videonya lagi. Maaf suara gua lagi bindeng sekarang, lagi sakit gua. Oke, thank you.